Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Untuk video saat ini, saya akan menjelaskan tentang kabel UDP dan STP. Oke, mari kita lanjutkan. Pertama, pengantar dulu. Kabel jaringan ada yang terbuat dari bahan glass, fiber, dan tembaga. Setiap kabel memiliki tipe pengantaran dan media yang disalurkan sendiri-sendiri. Adapun untuk review ini, saya akan membahas tentang kabel yang berbasis tembaga, tepatnya kabel UDP dan STP. Pada review ini, saya hanya akan berfokus pada kabel tembaga. Sebenarnya kabel dalam jaringan tidak hanya tembaga, bisa kaca, fiber, dan lain sebagainya. Ada dua jenis media yang dihantarkan dalam kabel. Ada yang menggunakan cahaya dan ada yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Untuk saat ini, saya hanya akan membahas tentang kabel yang mengantarkan gelombang elektromagnetik, yaitu kabel UDP dan STP. Dalam kabel UDP, yang merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, merupakan kabel yang terdiri dari 4 pasang kode warna. Setiap pasang kabel dipilin sehingga membentuk 4 pilin kabel. Kabel ini berbasis tembaga, sehingga rawan terjadi interferensi gelombang elektromagnetik. Untuk menghindari hal itu, maka setiap pasang kabel saling dipilin. Jadi, pada kabel berbasis tembaga ini, bentuknya seperti ini. Ini kabel UDP. Terdapat 4 pilin kabel. Ada yang warna biru, coklat, oranye, dan hijau. Setiap kabel dipilin berpasang, yaitu kabel dengan pasang warna hijau dengan putih hijau, oranye dengan putih oranye, coklat dengan putih coklat, dan biru dengan putih biru. Kenapa kok dipilih seperti ini? Karena setiap warna memiliki fungsi pengantaran sinyal masing-masing. Untuk lebih detailnya, saya akan bahas mengenai itu di slide-slide berikutnya. Kabel UDP ini tidak memiliki pelindung. Hanya langsung kabel dipilin gini, dengan lapisan pelindung terluar hanya satu kayak begini. Kabel ini memiliki resiko dalam interferensi gelombang elektromagnetik. Yaitu maksudnya, jikalau kabel ini digunakan terlalu panjang, maka sinyal yang diantarkan tidak terlalu kuat dan bahkan bisa mengurangi bandwidth dari internet itu sendiri. Oleh karena itulah, dipilihlah kabel ini berbentuk berpasang-pasang seperti ini untuk mengurangi resiko dari interferensi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, ada STP, singkatan dari Shielded Twisted Pair, merupakan kabel yang sama dengan UDP. Akan tetapi, model kabel ini memiliki pelindung kabel sebelum lapisan terluarnya. Ada juga yang memiliki pelindung pada setiap pilinan perpasangnya. Kabel ini memiliki kualitas lebih baik dalam mengurangi efek interferensi gelombang elektromagnetik. Nah, seperti ini contohnya. Ini seperti kabel UDP tadi, akan tetapi sebelum lapisan terluar ini ada lapisan lagi, umumnya memakai aluminium foil. Dilapisi seperti ini dulu, baru ditutupi dengan lapisan karet terluar. Dengan adanya ini, memungkinkan untuk meredam interferensi, sehingga jaraknya ditempuh pun bisa lebih panjang, dan pengantaran sinyal pun juga lebih baik. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Setiap pasang yang dipilin diberi pelindung, kemudian dari semua pilinan ini diberi pelindung lagi, baru lapisan terluar. Ini tentunya lebih baik daripada yang model seperti ini. Dengan model ini, jarak yang bisa ditempuh pun jauh lebih panjang. Dan interferensi yang terjadi pun juga bisa lebih berkurang. Kemudian ada karakteristik kabel UDP atau STP. Pertama, memiliki jangkauan pendek, yaitu maksimalnya hanya 100 meter. Sesuai yang saya bilang tadi, bahwa kabel UDP atau STP ini
tidak bisa digunakan untuk jaringan yang luas. Contohnya jaringan dalam kota. Karena panjang maksimal kabel ini hanya 100 meter. Jikalau digunakan lebih dari 100 meter, maka bandwidth dari internet akan berkurang. Karena efek dari interferensi gelombang elektromagnetik dan pereduksian sinyal. Kemudian menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini tadi juga sudah saya paparkan di awal, bahwa kabel UTP atau STP ini menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai sinyal yang diantarkan di dalamnya. Yang ketiga, memakai soket RJ45. Baik kabel UTP ataupun STP, soketnya sama-sama RJ45. Soket ini banyak kalian temui di laptop ataupun komputer. Kemudian memiliki 4 pasang kabel berpilin. Seperti tadi ada di gambar bahwa ada 4 pasang kabel yang berpilin. Gunanya untuk mengurangi efek interferensi gelombang elektromagnetik. Kemudian mudah mengalami interferensi. Ini tadi merupakan salah satu kekurangan dari kabel UTP ataupun STP. Karena dia berbasis tembaga dan menghantarkan gelombang elektromagnetik, maka sudah pasti dia akan mengalami interferensi ketika melalui kabel tersebut. Karena berdasarkan teori fisika, bahwa dalam setiap kabel lurus pasti akan terjadi gelombang elektromagnetik. Sehingga jikalau ada kabel lurus yang dialiri listrik dan saling berdekatan, maka akan terjadi interferensi gelombang elektromagnetik. Itu dapat mengakibatkan berkurangnya performa dari jaringan internet itu sendiri. Selanjutnya ada kategori kabel twisted pair atau TP, twisted pair. Pertama ada kategori 3. Sebelumnya, dalam kabel twisted pair baik itu UTP maupun STP dibagi dalam beberapa kategori. Yang mana kategori ini merupakan pengembangan dari setiap tahunnya. Pertama, ada kategori 3. Kabel kategori 3 memiliki kecepatan 10 Mbps. Jarak maksimalnya hanya 100 meter dan digunakan untuk token ring dan 10 base T internet. Berdasarkan penggunaannya ini, bisa dikatakan bahwa kategori ini memang kategori paling lama. Untuk saat ini, kategori 3 sudah tidak digunakan lagi. Karena sudah tidak ada yang namanya token ring dan 10 base T internet ini. Sudah tidak ada. Kemudian ada kategori 4, pengembangan dari kategori 3. Kategori 4 memiliki kecepatan 16 Mbps, yang mana tidak jauh dari kategori 3, hanya lebih 6 Mbps. Jarak maksimalnya 100 meter, digunakan untuk token ring dan 10 base T internet. Penggunanya masih sama, jadi untuk kategori 4 saat ini sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, ada kategori 5. Kategori 5 ini merupakan kategori yang umum digunakan saat ini. Tapi sekarang sudah lebih baik daripada kategori 5, yaitu kategori 5A. Kategori 5 memiliki kecepatan 100 Mbps. Dapat dilihat, peningkatannya sangat jauh. Jarak maksimalnya 100 meter masih sama, digunakan untuk token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Yang mana Ethernet dan fast Ethernet saat ini juga masih digunakan dalam komputer maupun laptop modern. Kemudian yang lebih baru ada kabel kategori 5E, yaitu kabel yang memiliki kecepatan sampai 1 Gbps atau 1 gigabit per second. Jarak maksimalnya masih sama, yaitu 100 meter, digunakan untuk Ethernet, gigabit Ethernet, dan fast Ethernet. Kemudian ada kategori 6. Kategori 6 memiliki kecepatan 1 Gbps, masih sama dengan kategori 5E. Tetapi, jikalau ini digunakan dalam panjang kurang dari 100 meter, maka kecepatannya bisa meningkat sampai 10 Gbps. Dan digunakan untuk 10 gigabit Ethernet dengan jarak kurang dari 100 meter dan gigabit Ethernet biasa. Selanjutnya ada kabel kategori 7, yaitu kabel yang memiliki kecepatan 10 Gbps.
Jarak maksimalnya masih sama, yaitu 100 meter. Digunakan untuk 10G Ethernet dengan jarak maksimal 100 meter, gigabit Ethernet, dengan tambahan pelindung kabel. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dalam 3 kabel ini, yang merupakan kabel memiliki kecepatan tinggi, yaitu 10 Gbps, umumnya kabel tipe ini memiliki pelindung di dalamnya, yang merupakan tipe dari kabel STP. Karena dia memiliki pelindung, maka interferensinya pun berkurang, sehingga kecepatannya pun juga meningkat. Untuk yang terakhir, ada kategori 8, yaitu kabel yang memiliki kecepatan 40 Gbps, jarak maksimalnya 30 meter. Kabel kategori 8 ini memiliki kecepatan yang sama dengan kabel fiber optik. Akan tetapi jarak maksimalnya hanya 30 meter. Sama dengan kabel-kabel di atasnya ini, kabel ini juga memiliki pelindung yang mana memungkinkan untuk mengurangi interferensi gelombang elektromagnetik sehingga memperbaiki bandwidth dan kecepatan dari kabel dalam mengantarkan sinyal internet. Kemudian ada standar susunan warna kabel. Yang pertama ada standar 568A dengan susunan sebagai berikut: white green, green, white orange blue, white blue, orange, white brown, dan brown. Susunan ini bentuknya kayak begini, bisa dihafalkan. Kemudian yang kedua ada standar 568B dengan susunan yang dibalik dari susunan 568A. Yang mana 58A dengan white green dan green di bagian ujung paling atas, sedangkan 568B white orange dan orange ada di bagian paling atas. Ini ditukar posisinya seperti ini. Ini white green dengan green ada di bagian paling atas, sedangkan ini white orange dengan orange. Kemudian untuk yang mengapit warna biru, yaitu ada white orange dengan orange, ini ditukar menjadi white green dengan green. Itulah perbedaan dari 568A dan 568B. Selanjutnya, tipe susunan kabel. Tipe susunan kabel ada dua, yaitu cross dan straight. Pertama, tipe straight. Bentuknya seperti ini. Ini adalah konektor RJ45, yang mana susunannya adalah standar dari 568B, yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Begitupun dengan konektor 2, susunannya juga sama. Atau bisa dikatakan bahwa kabel straight ini sambungnya lurus, yaitu white orange tersambung dengan white orange, orange tersambung dengan orange, dan seterusnya, yaitu warna kabel yang sama tersambung dengan posisi yang sama di konektor kedua. Bentuknya bisa disederhanakan seperti ini, bahwa kabel white orange tersambung dengan white orange lurus dengan garis lurus, yang mana white orange sebagai RX dan white orange satunya sebagai TX plus. Kemudian ada warna orange yang sebelah kiri sebagai RX min dan sebelah kanan sebagai TX min. Untuk selanjutnya ada white green dengan white green juga yang sama-sama tersambung lurus, dengan sebelah kiri sebagai TX plus dan sebelah kanan sebagai RX plus. Selanjutnya untuk yang warna hijau atau green, dengan yang kiri sebagai TX min, yang kanan RX min. Mereka tersambung lurus membentuk satu garis lurus seperti ini. Jadi ini dikatakan sebagai sambungan straight atau lurus. Yang digunakan dalam sambungan kabel soket RJ45 ini hanya dua pasang, yaitu pasang warna oranye dan pasang warna hijau. Sedangkan dua pasang lainnya tidak digunakan. Untuk pasang warna oranye di bagian konektor 1 merupakan pasang RX, dan untuk warna pasang hijau dengan di sebelah kiri sebagai TX. Begitupun sebaliknya, jika lainnya sebelah kiri TX, maka sebelah kanan sebagai RX. Begitupun dengan warna yang oranye. Untuk dua pasang kabel sisanya ini umumnya digunakan sebagai jalur power. Kemudian yang kedua ada sambungan cross. Susunan sambungan ini, yang pertama di konektor 1 ini menggunakan standar susunan
568B. Tetapi di konektor 2 menggunakan standar 568A. Yang mana artinya bahwa dalam koneksi susunan cross ini terjadi persilangan antara kabel warna white orange dengan orange dan white green dengan green. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa posisinya dibalik. Yang awalnya dia menggunakan standar 568B dengan konektor 2 menggunakan standar 568A. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini, bahwa white orange tersambung dengan white orange, tetapi posisinya menyilang, dan orange pun juga tersambung dengan orange sendiri, tetapi posisinya menyilang. Seperti ini. Nah, posisinya menyilang. Sama-sama tersambung dengan warnanya sama, tetapi dia menyilang. Umumnya, susunan kabel, baik cross maupun strike, memiliki fungsi sendiri-sendiri. Untuk kabel strike, dulu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Yaitu misalnya antara komputer dengan switch, atau komputer dengan hub, dan perangkat-perangkat yang berbeda lainnya. Sedangkan untuk cross digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang sama. Misal antara komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router, dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini, sistem itu sudah tidak berlaku lagi. Karena beberapa peralatan itu sudah memiliki kemampuan untuk membedakan tipe sambungan yang digunakan. Jadi, untuk saat ini, sambungan cross dan strike sudah tidak ada bedanya lagi. Karena sama-sama bisa digunakan untuk sama perangkat ataupun beda perangkat. Kemudian, setelah memahami susunan kabel, saya akan mempraktekkan tentang cara pengkabelan, yaitu cara pemasangan kabel pada soket RJ45. Akan tetapi, di sini saya tidak mempraktekannya secara langsung, melainkan menggunakan simulasi. Oke, langsung saja saya tunjukkan simulasinya. Anggap saja ini sebagai kabel UTP. Pertama, untuk menyambungkan kabel UTP ke dalam soket RJ45, tentunya harus dikupas dulu. Untuk mengupasnya, sesuaikan dengan panjang dari soket ini, dari kedalaman soket ini. Ya, seperti ini. Nah, umumnya soket ini memiliki panjang sekitar 1,5 cm. Jadi, kita akan memotongnya sepanjang 1,5. Atau, kalau di kenyataannya kalian bisa mengira-ngiranya. Pertama kita potong dulu. Seperti ini. Kemudian ini kita singkirkan. Dan kita singkirkan dulu ini untuk bagian pelapisnya. Atau kalian juga bisa untuk menakutnya ke belakang. Karena ini simulasi, maka akan saya potong saja. Kalau sudah dipotong seperti ini, pilihan ini kita bongkar. Kita bongkar dulu pilinannya, semuanya sekaligus. Diluruskan sehingga sudah tidak membentuk gelombang-gelombang kayak seperti ini. Dilurus seperti ini, harus lurus. Karena nanti dalam soket ini harus lurus, tidak boleh nekuk-nekuk. Karena ujung dari kabel harus terlihat di ujung soket RJ45. Kalau tidak terlihat, maka sambungnya kurang baik. Kemudian, barulah kita tata dengan urutan, terserah mau pakai yang 568A maupun yang 568B. Di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan urutan 568B. Yaitu dengan urutan white orange dengan orange. Pertama disusun dulu. White orange dengan orange. Kemudian ada white green. Kemudian blue. Ada white blue. Kemudian ada green, white brown, dan terakhir brown. Kalau sudah, silakan dimasukkan seperti ini ke dalam soket RJ45-nya dan usahakan tiap ujungnya tepat terlihat di sini. Setiap ujungnya terlihat. Kalau tidak terlihat, maka sambungnya kurang baik. Karena ini simulasi, maka saya tidak bisa mencontohkan seperti apa maksudnya. Tetapi yang penting harus terlihat di ujungnya, alias notok seperti ini. Kemudian kalau disimulasikan harus dicepatkan dulu kayak gini. Tapi kalau di kenyataan
nggak usah ditempatkan kayak gitu, sudah tepat dengan sendirinya. Karena setiap dari garis tembaga ini ada lubang satu dari setiap kabelnya. Jadi untuk memasukkannya kalian harus menahan dari ini, ditekan, kemudian dimasukkan ke dalam soket RJ45 ini. Usahakan jangan sampai berantakan. Kemudian setelah ditata seperti ini, pastikan juga ini sudah terlihat dari depan. Baru kemudian kita press dengan menggunakan tang. Tangnya khusus. Saat di press kayak begini, kalau dilihat sepertinya sudah bagus, baru kita lakukan cek. Untuk ceknya sendiri, biasanya menggunakan alat, ada 2 alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel ini dan mengecek setiap sambungannya. Seperti ini, dicek seperti ini, dan dilihat ternyata ada sambungannya, kabel strike. Di sini ada keterangan, you have successfully terminated an Ethernet cable. Your cable is terminated according to EIA atau TIA dengan standar 568B, yaitu kabel strike. Nah, berarti dari sambungan ini sudah selesai dan sudah teruji bahwa kabel ini sudah bisa digunakan. Oke, seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.